budaya positif. Salam dan salawat semoga selalu Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi teladan dalam hidup kita. Jadi saya mau nanya kabar dulu satu saja. Bagaimana kabar Ustaz Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, bersemangat, luar biasa. Allahu Akbar. Kabar Ustaz Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, bersemangat, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Ustazah. Baik, hari ini yang akan kita sharingkan bersama adalah dari modul 1.4 di program Guru Penggerak yang berjudul tentang budaya positif. Baik, untuk tujuan dari apa yang nanti saya sampaikan adalah yang pertama, kita bisa memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, guru dan komunitas sekolah bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian yang akan kita capai pada kegiatan hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Untuk menyemangati kita semuanya, kita akan menggerakkan badan dulu, ya. Silahkan Ustaz-Ustazah untuk berdiri mengikuti senam yang ada di layar. Ayo kita senam. Kita mulai Ustaz-Ustazah. Ikuti gerakannya yang semangat.
Iya, tepuk tangan buat semuanya. Baik, Ustadz-Ustadzah, sebelum kita masuk ke pembahasan modul ini, ada 3 pertanyaan untuk memantik kita ke modul budaya positif ya. Nanti Ustadz-Ustadzah silakan boleh memberikan pendapatnya dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Ustadz-Ustadzah? Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Iya. Dari ketiga pertanyaan ini, minta bantuannya Ustadz-Ustadzah, ada yang mau memberikan pendapat atau alasannya kenapa dari 3 pertanyaan ini setuju? Monggo, sinten. Oke, Ustadz Rahmat, monggo Ustadz. Oke, alasan saya yang pertama kenapa setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, setuju. Tapi tidak semua hukuman dan masih ada lain selain hukuman. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, tapi ini tergantung anaknya. Dia suka atau tidak dengan hal ini. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, setuju. Tapi tidak semua anak bisa naik hal ini. Karena ada anak yang diberikan dia berapapun masih sama seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ustadz Rahmat. Ya, terima kasih Ustadz Rahmat. Jadi tadi adalah beberapa pernyataan kenapa Ustadz Rahmat setuju. Ustadz-Ustadzah, jadi kecenderungannya kita dengan tadi 3 pernyataan itu biasanya kita sama pendapatnya dengan Ustadz Rahmat. Nah, ini akan lebih menarik ketika kita masuk ke modul budaya positif. Langsung ini topik yang kita bahas pada hari ini yaitu latar belakang kenapa kita harus nanti yang pertama adalah latar belakang kenapa kemudian budaya positif ini harus diimbaskan kepada ustadz-ustadzah. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian nilai kebajikan dalam P5, langkah tindakan yang harus dilakukan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, latar belakang kenapa budaya positif ini harus ditularkan atau diimbaskan kepada ustadz-ustadzah. Yang pertama, bahwa suasana positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Betul nggak Ustadz-Ustadzah? Ya. Jadi pembelajaran yang kondusif itu harus didukung oleh suasana yang baik atau suasana yang positif, baik dari guru maupun dari murid, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan suasana positif membantu menggerakkan moral positif bagi murid. Artinya apa di sini? Artinya ketika sekolah itu dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, kemudian semua kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi, maka siswa-siswi kita akan belajar dengan tertib, dengan aman. Kemudian tujuan pembelajaran itu juga akan tercapai dengan lebih mudah.
Kemudian di benak kita ustaz-ustazah, kita sebagai seorang pendidik, apa yang muncul dalam benak kita ketika kita mendengar kata budaya positif? Apa yang ada di benak ustaz-ustazah ketika mendengar kata budaya positif? Kebiasaan yang baik. Betul, kebiasaan yang baik. Apalagi ustaz-ustazah, ketika kita mendengar kata budaya positif, apa yang ada di benak kita? Akhlak mulia. Akhlak mulia, apalagi? Harus ada peraturan, gitu ya. Harus ada sesuatu yang itu mengatur anak-anak supaya mereka bisa melaksanakan budaya positif ini di sekolah. Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi ini endingnya, bahwa nilai positif atau budaya positif yang ada di sekolah itu menjadi sebuah nilai keyakinan bagi anak-anak. Supaya apa? Supaya hal-hal positif yang tadi ketika benak kita muncul itu akhlak mulia, kemudian berbuat yang baik, itu bisa tercapai dengan suasana kondusif atau budaya positif yang ada di sekolah. Apa yang ada di benak ustaz-ustazah ketika mendengar kata budaya positif? Ika? Kebiasaan yang baik. Apalagi? Ada lagi? Ya. Akhlak yang mulia. Ya. Betul ya ustaz-ustazah ya? Betul. Tiga hal ini yang ada di slide, ustaz-ustazah bisa mencermati ini tentang budaya positif yang kaitannya dengan disiplin positif yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Ketika di awal tadi ada pertanyaan pemantik bagi kita tentang modul budaya positif, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak gitu ya, tapi di awal ya, itu mari kita cermati nih, ada 3 clue dari disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi perilaku efektif antara guru dan murid. Jadi yang namanya kita melakukan disiplin positif itu tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan ancaman. Itu clue pertama. Tidak boleh dengan ancaman, tidak boleh dengan kekerasan. Clue yang kedua, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Ini clue yang kedua, memahami sebuah konsekuensi. Jadi ketika anak itu melakukan suatu pelanggaran, katakanlah misalnya dia terlambat, dia akan punya konsekuensi ketika dia melakukan pelanggaran, misalnya terlambat seperti itu. Apa konsekuensinya? Biasanya itu sudah ada di budaya positif di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, dari konsekuensi yang anak-anak itu tahu, maka akan muncul nilai kebajikan universal, yaitu tanggung jawab. Gitu. Jadi ketika dia berbuat salah, bagaimana kemudian dia dengan konsekuensi yang ada itu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kemudian clue yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Nah, gitu. Jadi sebaiknya ketika
disiplin positif di sekolah ada 30 tadi, tanpa ancaman, tanpa kekerasan, dan tanpa sokongan. Kemudian apa? Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Seperti itu. Bisa dipahami Ustaz Ustazah? 1, 2, action. Mari kita cermati Ustaz Ustazah slide di sini. Saya bantu untuk membaca ya. Menurut Ustaz Ustazah, tindakan yang dilakukan guru berikut itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Dijawab saja sesuai dengan persepsi Ustaz Ustazah dari apa yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Catat ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Ulangi ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa konsekuensi. Oke. Baik, mari kita lihat kuncinya Ustaz Ustazah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi ya? Kuncinya ya. Gaji. 1, 2, 3. Apakah jawaban Ustaz Ustazah benar? Nah, saya bantu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Betul, tapi jawabannya hukuman ya. Karena itu nggak ada hubungannya sebenarnya dengan apa yang dia langgar gitu. Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul ya tadi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Kenapa berbeda Ustazah antara kalimat yang kedua dari tindakan guru dengan kalimat yang terakhir? Sama-sama lari mengelilingi lapangan basket. Yang pertama karena terlambat, kalau kalimat yang terakhir karena terlambat pelajaran PJOK. Apa namanya PJOK? Biasanya larinya itu pemanasan, nyambung dengan pelajaran. Nyambung dengan pelajaran, betul ya. Tapi kalau yang pertama dia terlambat tapi disuruh lari-lari keliling lapangan, itu bukan sebuah konsekuensi, tetapi itu adalah sebuah hukuman. Gitu. Nah, sebaiknya sekolah mulai saat ini mulai berbenah. Kenapa harus berbenah? Mulai dari keluar dari zona menghukum dengan zona sebuah konsekuensi. Nah, bagaimana sebuah konsekuensi itu bisa diterapkan di sekolah? Itu ada langkah-langkahnya. Ya, biasanya ini diterapkan di kelas-kelas Ustazah ya.
Jadi biasanya kita ketika tahun ajaran baru itu kita masuk, kemudian kita ada membuat yang namanya peraturan kelas. Nah ini nyambung Ustaz. Apa yang dinamakan dengan konsekuensi dengan apa yang dimaksud dengan peraturan. Nah ketika kita itu membuat sebuah peraturan kelas, ya ada peraturan dan harusnya kita menambah ada konsekuensi. Yang ketika ini sebuah peraturan ada konsekuensinya, itu nanti dinamakan dengan keyakinan kelas. Ya, jadi ketika seorang guru itu membuat peraturan kelas, itu ditambah dengan konsekuensi yang itu harus disetujui oleh seluruh warga kelas. Berarti warga kelas itu adalah murid dan guru. Kemudian itu juga disosialisasikan kepada orang tua. Alhamdulillah kita punya forum POMD yang itu bisa kita gunakan untuk menyampaikan budaya positif, keyakinan kelas itu kepada orang tua. Sehingga nyambung Ustaz dengan apa yang dilakukan di kelas, di sekolah, dengan apa yang kemudian nanti anak-anak bawa ke rumah, biar sinkron, gitu. Contohnya begini, peraturan di kelas kita misalnya membuang sampah di tempatnya. Nah itu harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ketika ada anak yang melanggar tidak membuang sampah di tempat sampah. Nah itu harus ada konsekuensinya. Misalnya konsekuensinya adalah dia membantu tiket kelas hari itu walaupun dia tidak tiket. Itu bisa seperti itu. Jadi yang namanya konsekuensi itu mengambil hak anak, ya, mengambil hak anak. Jadi hak anak itu kalau tadi yang saya contohkan, dia kewajibannya adalah melakukan tiket seminggu sekali. Berarti kan dia haknya selain satu hari itu, berarti dia kan nggak tiket, gitu ya. Nah itu bisa diambil untuk sebuah konsekuensi. Ketika dia nggak mau membuang sampah di tempat sampah, maka bisa diambil haknya, yaitu dia tiket pada hari itu meskipun dia tidak tiket. Bisa dipahami ya, misalnya ya. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu berkaitan dengan peraturan dan berkaitan dengan konsekuensi. Baik, kita lanjutkan ke tujuan dari budaya positif tadi, misalnya saja. Jadi ketika sekolah itu menerapkan budaya positif, maka akan ada nilai kebajikan universal yang harus kita tuju. Dan itu di kurikulum Merdeka disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, ada lagunya Ustaz-Ustazah, kita mau nyanyi ya. Ini lagunya kita nyanyikan bersama. Saya dulu ya. Nanti Ustaz-Ustazah mengikuti sambil tepuk tangan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kita nyanyikan biar kita tahu. Jadi ini adalah profil yang akan kita tanamkan ke anak-anak kita dari budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Baik, nyanyi bersama ya Ustaz ya, sambil tepuk tangan. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
Ustazah, mari kita nyanyi Profil Pelajar Pancasila. Hitungan 1, 2, 3 nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kebanggaan diri, kreatif dan bernalar tinggi. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, yang mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Itu ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz Sadikun ya. Baik, tadi kita sudah nyanyi profil pelajar Pancasila. Ustaz ya, profil pelajar Pancasila ini kalau kita lihat yang pertama sampai yang terakhir itu urusannya dari akhirat sampai dunia. Ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Ini kaitannya dengan akhirat ya, berarti berkaitan dengan ideologi dari murid-murid kita ya, kaitannya dengan berakhlak mulia, ini juga kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan ini menjadi profil yang pertama yang harus kita capai sebagai seorang guru ya. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Artinya apa? Artinya anak-anak kita itu harus mampu bersaing. Keluaran dari sekolah kita itu harus mampu bersaing di dunia luar. Ya. Tidak hanya pandai di dalam kelas, tetapi ketika mereka lulus itu mereka mampu bersaing. Dari apa? Ketika kita berada di SD, sekolah dasar, ini justru malah penanaman dasar karakter atau profil yang harus kuat, fondasi yang harus kuat, yang harus ditanamkan oleh kita. Sesuatu yang berat, tetapi ini akan menjadi sesuatu yang ringan ketika itu menjadi habit, menjadi budaya di sekolah tersebut. Bergotong royong, artinya apa? Bergotong royong itu mampu bekerja sama. Ustaz-ustazah kalau memperhatikan ketika belajar di kelas gitu ya, anak-anak itu ketika berkelompok, kita menggunakan diskusi kelompok, ada anak-anak yang sangat pandai untuk memimpin, ada anak-anak yang mudah untuk diarahkan, tetapi terkadang kita menemui anak-anak yang itu dia sulit untuk bekerja sama. Nah, yang harus kita tanamkan, yang harus menjadi mindset bagi kita adalah bahwa bergotong royong, bekerja sama ini harus menjadi profil bagi anak-anak kita. Jadi harus dibiasakan. Kemudian mandiri. Mandiri di sini artinya kalau ketika berada di lingkungan kelas, maka anak-anak itu mampu memberikan solusi-solusi, menyelesaikan masalah-masalah dia, tidak hanya secara akademik, tidak hanya sekedar mengerjakan ulangan, mengerjakan PH, itu bukan. Tetapi mandiri di sini dia bisa menjadi orang yang menyelesaikan masalahnya, baik itu secara sikap sosial, keterampilan sosial, maupun itu akademik. Jangan sampai murid-murid kita itu hanya pinter ketika di atas kertas, tetapi dia tidak mandiri dalam menyelesaikan persoalannya ini. Mungkin ketika kita di sekolah dasar SD, kita banyak menemui anak-anak yang dia problem solvingnya masih perlu dibantu, dan itu butuh pengamatan yang intens antara guru dengan murid. Kemudian kreatif, dituntut ketika kita mengajar anak-anak itu kita butuh yang satu kreatif
tuntutan kita sebagai guru, insya Allah ustaz-ustaz yang ada di sini sudah seperti ini, gitu ya. Dan juga anak-anak itu kreatif ketika menyelesaikan tugasnya. Ya, mungkin kita lihat anak-anak kita itu ketika di kelas, ketika menyelesaikan tugas atau menyelesaikan soal, gitu ya, atau ketika melakukan proyek, gitu ya, banyak yang kreatif ketika menyelesaikannya. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Kenapa bernalar kritis ini menjadi profil atau karakter yang harus kita bangun ke anak-anak kita? Di sini bernalar kritis itu bukan berarti persepsinya bukan anak yang ngeyelan ya. Kritis itu bukan kemudian terus ngeyel, panggil argumen, protesan gitu ya, itu bukan yang seperti itu. Tetapi anak-anak itu mampu menyampaikan pendapatnya, dan ini bisa kita bangun di kelas. Dengan apa? Dengan cara bisa dengan cara individu, bisa juga dengan cara kelompok, bisa dengan presentasi sederhana karena kita di SD gitu ya, bisa juga dengan menceritakan sesuatu. Jadi bernalar kritis di sini tadi dalam tanda kutip bukan anak yang protesan, tetapi mampu menyampaikan argumen, mampu menyampaikan pendapatnya itu dengan sebuah alasan seperti itu. Next, lanjut. Ini adalah dokumentasi beberapa hal yang sudah saya lakukan ustaz-ustazah, membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas dan memantau perjalanannya di kelas. Jadi ini sudah saya lakukan. Dan yang kedua, sosialisasi kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah pengibasan kepada rekan sejawat yang sekarang sedang kita lakukan. Ini yang pertama, foto ya. Foto ketika pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Jadi nanti ustadz-ustadzah bisa melakukan ini. Jadi mereview kembali. Kalau kemarin sudah membuat peraturan kelas, maka ditambahi dengan konsekuensi apa yang akan dilakukan ketika seperti ini, ketika seperti ini. Dan itu menjadi sebuah keyakinan kelas pada kelas tersebut. Ini beberapa dokumentasinya. Kemudian ini dokumentasi sosialisasi kepada orang tua tentang budaya positif di kelas. Lanjut ustaz-ustazah. Kalau tadi terkaitnya adalah tentang budaya positif, kemudian kita lanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa 5 kebutuhan dasar manusia ini perlu kita ketahui ustaz-ustazah, supaya kita bisa mengetahui sebenarnya ketika kita menghadapi murid kita atau siswa kita di kelas, dia seperti ini berbeda dengan temannya, itu sebenarnya dia kekurangan apa? Maksudnya seperti itu. Misalnya dia anak yang nangisan, anak kok nangis terus, sering sekali dia menangis ketika di kelas. Barangkali ada kebutuhan yang memang dia itu belum terpenuhi. Atau misalnya ada anak yang suka sekali melanggar peraturan. Mungkin ada kebutuhan yang memang dia belum terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kebebasan atau freedom. Ustaz-ustazah, mari kita bayangkan kelas kita, ya. Dan kita melihat ada anak-anak yang ketika kita sedang mengajar, yaitu senang sekali lari-lari, ya. Ada yang untuk duduk itu masih sangat susah gitu. Kira-kira menurut ustaz-ustazah, ketika ada anak yang seperti itu, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi ustaz-ustazah? Kebebasan bukan sih? Iya, betul sekali, Nika ya, kebebasan. Jadi ketika ada anak-anak yang dia itu
suruh duduk aja, itu kebutuhan kebebasannya itu belum terpenuhi. Bisa jadi kita bisa mengamati dia, kemudian kita bisa ngobrol dengan dia. Kenapa dia bisa begitu? Kok lari-lari gitu? Ternyata mungkin ketika anak-anak itu ditanya, orang tuanya di rumah selalu menghendaki dia tertib di rumah. Jadi dia itu di rumah nggak pernah berantakin barang-barang, nggak pernah lari-lari di dalam rumah. Jadi tertib memang gitu. Nah kemudian itu disalurkan di kelas. Jadilah dia siswa yang terlalu aktif, melayu-melayu di kelas. Gitu. Kemudian ada lagi, misalnya begini, ada seorang anak yang dia itu selalu saja ngusili konsole, gitu ya. Ya ada yang sampai nangis, ya, ada yang kemudian lapor kepada kita diusili, gitu ya. Kira-kira dia itu kurang apa Ustaz sadar? Coba dibayangkan, ada musiknya selalu gitu ya. Pengen diterima ya? Yang mana ini? Iya benar Ustaz Kadir, Masya Allah. Analisanya tepat sekali. Kurang apa saya Ustaz? Iya, love and belonging. Jadi dia itu asli nih, ngusili konsone kuwi, pengen diterima, pengen diperhatikan. Itu cuma kasih sayang, caper ya, kayak betul. Dia itu caper, pengen diperhatikan oleh kita. Jadi ternyata Masya Allah kita jadi guru itu ya harus punya pengamatan yang sering terhadap anak-anak kita gitu. Kebutuhan apa sih yang dia itu belum bisa terpenuhi? Ada lagi, ada anak yang dia itu suka minta. Masuk kamu bawa Jajan ya? jangan lupa jual, misalnya begitu. Atau ada yang aku beli minum, botolku betis, kosong habis gitu. Ada anak yang begitu. Kira-kira apa? Kebutuhan apa yang dia itu belum terpenuhi? Yang mana? Penguasaan, betul, power, penguasaan. Jadi anak-anak yang seperti ini mungkin ketika kita di pembelajaran butuh mungkin kayak metode jigsaw itu ya. Metode jigsaw itu anak-anak kemudian kita kelompokkan, kemudian ada tim ahlinya, dia yang memimpin. Nah ini mengajarkan leadership, mengajarkan kepemimpinan. Bagaimana dia menerapkan powernya itu dengan tepat, penguasaannya dia itu dengan tepat, yaitu di timnya tadi gitu. Jadi dia harus disalurkan. Jadi kebutuhan murid itu sebagai guru kita harus tahu, harus paham. Itu ya sadar bisa dipahami? Oke. Sebentar ya, 3 menit. Baik, Ustaz sadar tadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar murid kita, dan ini terkait juga dengan posisi kontrol guru. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Ya, yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Mari kita lihat satu-satu. Posisi guru atau posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kita lihat clue-nya di sini. Biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa mempedulikan alasannya. Ya, dia akan bicara dengan nada keras, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, dan terlihat sangat emosional. Hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut. Hal ini akan mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka,
dan dampak positif, dampak negatif lainnya. Ya, jadi ini posisi kontrol guru sebagai pemhukum. Dan insya Allah kita yang ada di sini ustaz-ustazah ya, kita berusaha untuk tidak menjadi posisi yang di sini gitu. Menjadi orang yang tanpa peduli apa alasannya ketika anak-anak itu melanggar, kemudian dengan emosional membentak-bentak murid gitu ya. Itu dalam kode etik guru itu sangat tidak baik, tidak diperbolehkan. Dan ini juga melanggar hak asasi manusia, ustaz-ustazah ya. Ketika kita berbuat seperti ini, apalagi dengan hukuman-hukuman fisik ya, yang itu bisa membuat anak itu trauma, menyebabkan dampak-dampak yang negatif, mungkin malu, kemudian tidak percaya diri, bisa jadi dia kemudian trauma tidak mau sekolah. Jadi ini posisi kontrol guru yang pertama itu sebagai penghukum, dan yang kedua posisi sebagai membuat merasa bersalah. Contohnya adalah biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Akibatnya murid ini akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu kemudian mengatakan kepada muridnya bahwa ini loh akibat kamu tuh guru itu gini gitu. Ya. Coba kalau kamu jadi guru, gimana perasaanmu gitu. Biasanya itu yang diucapkan dengan nada yang lebih tenang, tetapi itu sebenarnya membuat si anak atau murid tadi itu menjadi orang yang merasa bersalah. Nah, ini akan menyebabkan murid kita rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Biasanya akan menjauh, gitu, ketika kita bersikap seperti ini. Yang ketiga, posisi sebagai penak. Guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang atau ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Ini posisi sebagai teman, ya. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Cluenya adalah guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Akibatnya, murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Jadi kalau posisi guru sebagai pemantau itu ya kayak pemantau gitu, memantau muridnya, dia melanggar atau tidak ya gitu. Kalau dia melanggar, kemudian dia akan menyampaikan sanksinya. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Gitu. Kemudian dia akan memberikan reward atau penghargaan. Kalau dia berbuat baik, dia dapat reward, dapat penghargaan. Tapi kalau misalnya dia kemudian berbuat salah, dia akan memberikan punishment. Gitu. Tetapi hal seperti ini bukan kesadaran dari muridnya, tetapi cenderung anak-anak itu tertib karena takut konsekuensi. Aku kalau nggak begini, itu nanti aku dapat konsekuensinya ini. Gitu. Cenderungnya seperti itu kalau guru sebagai posisi pemantau. Yang terakhir sebagai posisi manajer. Ini posisi yang paling ideal, di mana guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Tidak terlalu ramah, ya. Guru dengan tulus akan
bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya, murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Berarti posisi manajer ini posisi yang paling atas. Nah, dari kelima posisi kontrol guru tadi, ada sebuah pertanyaan sekarang saudara-saudara. Dari 5 posisi kontrol tadi, posisi guru yang mana yang sekarang kita inginkan? Apakah kita ingin jadi guru yang penghukum, atau jadi guru yang posisinya itu membuat murid itu merasa bersalah, atau yang ketiga menjadi teman, yang keempat menjadi pemantau, atau menjadi manajer? Yang mana ini ustaz-ustazah kira-kira yang diinginkan? Siapa yang mau memberikan pendapat? Ya, silakan Ustaz Dewi. Terima kasih Ustaz Dewi. Posisi ideal ya, yang saya sebenarnya posisi manajer ya, karena ingin ya nantinya murid saya itu bisa jadi siswa yang mandiri, seperti itu, bertanggung jawab, disiplin, supaya nanti kelasnya bisa berjalan aktif dan nyaman ya. Oke. Pertanyaan dari Ustaz Dewi. Tadi Ustaz Dewi inginnya ketika menjadi guru itu posisinya sebagai manajer. Berikutnya Ustaz Kadir, silakan Ustaz. Terima kasih Ustazah Hadi atas kesempatannya. Posisi yang diinginkan sekarang sebagai guru, ya tentunya dengan paparan yang tadi Ustazah Hadi sampaikan, menginginkan menjadi seorang guru yang menjadi manajer, ya, di mana seorang manajer itu punya wewenang ya untuk mengelola kelas ya, supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang mandiri ya, kreatif, bertanggung jawab gitu ya. Maka posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal ya, yang dimana kita bisa membuat peraturan-peraturan kelas ya, menjadikan kelas menjadi kondusif ya, menjadikan suasana pembelajarannya menjadi enak, sehingga materi-materi yang kita sampaikan dapat diterima anak dengan baik. Mungkin itu Ustaz. Baik, tadi 2 orang dari Ustaz Dewi dan dari Ustaz Kadir menyampaikan bahwa posisi yang diinginkan adalah posisi manajer. Ini memang ideal yang harus kita lakukan satu-satu. Kita menjadi manajer. Tapi tidak dipungkiri bahwa kadang-kadang ya kita akan berada pada 5 posisi kontrol tersebut. Walaupun mungkin tadi yang pertama yang penghukum itu kita tidak serta-merta kemudian kita menjadi orang yang emosional terus bentak-bentak murid gitu ya, tidak seperti itu. Tetapi pada posisi penghukum yang itu terkait dengan konsekuensi yang tadi kita bahas. Kadang-kadang mungkin kita akan menjadi pemantau, kadang-kadang kita mungkin menjadi teman, dan akan menjadi membuat orang merasa bersalah. 5 posisi guru ini ada pada diri kita. Tetapi yang paling ideal adalah kita menjadi manajer bagi murid-murid kita, di mana ketika pada posisi manajer ini, itu yang kita bangun pada anak-anak itu adalah bukan motivasi eksternal, tetapi adalah motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu cenderungnya sebagai pemantau. Jadi konsekuensinya apa ketika kamu melakukan ini? Itu berarti motivasinya dari luar. Tetapi kalau posisi manajer itu motivasinya intrinsik dari dalam diri murid. Ketika saya data
misalnya ketika saya mengerjakan PR itu bukan karena takut kena konsekuensi, tetapi mengerjakan PR itu karena itu adalah kewajiban saya. Jadi posisi manajer itu adalah membangun motivasi dari dalam diri siswa, bukan karena sebuah konsekuensi, tetapi kesadaran diri murid ketika dia melakukan budaya positif, melakukan hal-hal yang baik, itu karena motivasi dari dalam diri. Nah, di mana ketika posisi manajer ini ustaz-ustazah, ini terkait dengan sebuah metode dalam sebuah penyelesaian masalah siswa. Ini dinamakan segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ustaz-ustazah yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita lihat ustaz-ustazah, bagaimana kita sebagai seorang guru pada posisi manajer itu menstabilkan identitas. Biasanya ada kata-kata seperti ini, clue-nya. Ada beberapa clue. Berbuat salah itu tidak apa-apa, bla 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 dan seterusnya. Tidak ada manusia yang sempurna, bla 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 bla. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, disambung dengan kalimat selanjutnya tergantung dari apa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Kita akan bisa menyelesaikan masalah ini. Itu adalah menstabilkan identitas, di mana kita memposisikan diri siswa, ya, itu bukan kita menghakimi, ya. Jadi kita menyadarkan kepada siswa bahwa dia itu bukan satu-satunya orang yang salah, gitu. Namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini contoh clue-nya seperti yang ada di slide. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu bisa melindungi hal yang penting untukmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Artinya apa? Validasi tindakan salah itu kita menyadarkan kepada siswa, ini loh, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya itu salah, gitu. Tapi di awal kita sudah menstabilkan dia dulu, bahwa ketika dia berbuat salah itu dia bukan satu-satunya orang, dan bahkan mungkin kita sebagai guru saja bisa berbuat salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini artinya apa? Artinya kita menyampaikan bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya salah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tadi terkait dengan peraturan dan konsekuensi yang itu sudah menjadi keyakinan kelas. Kita mengingatkan nilai-nilai yang sudah disepakati ketika pembuatan keyakinan kelas. Gitu. Contohnya adalah ketika siswa terlambat, ya, ada siswa terlambat, kita akan praktek menggunakan segitiga restitusi ini untuk membuat si anak ini kemudian besok tidak terlambat. Gitu. Ini adalah sebuah usaha atau ikhtiar yang positif yang dilakukan seorang guru di mana dia posisinya sebagai manajer. Kalau dia posisinya sebagai penghukum, ya sudah, dia langsung, oh nek terlambat konsekuensinya begini, itu penghukum. Tetapi sebelum itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seorang guru. Misalnya terlambat, mungkin kata-katanya bisa, nah, kamu tahu nggak kalau kamu tadi terlambat, tapi sebenarnya kamu bukan satu-satunya orang yang terlambat hari ini. Jadi membuat anak itu ketika akan mengungkap
mengungkapkan alasannya itu dia nggak takut. Tapi kalau kita sudah emosional ketika menanyakan sesuatu kepada siswa, itu akan membuat anak itu susah untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah itu bisa kita lakukan dengan menanyakan alasan-alasannya. Nah, kenapa sih tadi kamu telat? Nah, ketika anak itu sudah nyaman dengan tadi awalan yang kita lakukan, dia akan menyampaikan alasannya. Kenapa sih tadi dia telat? Dan dia terlambat bangun. Tadi malam dia tidurnya larut malam, atau dia pergi kondangan dengan orang tuanya, misalnya gitu, sehingga bangunnya kesiangan. Ini namanya validasi kesalahan. Artinya kita menyampaikan ke anak itu bahwa sebenarnya kamu itu telat, gitu. Tapi dengan bahasa yang baik. Gitu. Kemudian setelah itu kita bisa menanyakan, ketika kita telat itu gimana perasaannya? Nanti kemudian kita bandingkan dengan misalnya kamu nggak telat, perasaannya bagaimana? Nah, itu bisa kita bandingkan. Artinya apa? Artinya di tahapan segitiga restitusi ini menujunya apa? Menujunya adalah keyakinan kelas bahwa anak itu tidak boleh telat. Ini contoh kecil saja tentang keterlambatan. Jadi guru memposisikan dirinya sebagai manajer bagi si anak tersebut. Nah, ketika anak ini sudah pada proses yang nyaman, kita menanyakan nilai-nilai apa yang kemudian dia langgar gitu ketika dia terlambat. Nanti dia akan menyebutkan saya kurang disiplin gitu. Nah, nanti bisa kita ungkap nilai-nilai kebajikan tentang disiplin, dan kita bisa memberikan tips-tips. Atau bisa kita gali juga dari anak. Gimana sih biar besok nggak telat? Dia akan mengungkapkan bangunnya lebih gasi, biar bangun lebih gasi caranya gimana? Tidurnya nggak larut malam. Ini artinya apa? Ini ketika muaranya pada profil pelajar Pancasila itu adalah bernalar kritis. Jadi anak itu bisa mengungkapkan apa yang ada pada pikirannya. Oh, aku tuh telat. Nggak telat tuh bagaimana? Dan apa yang harus saya lakukan? Seperti itu Ustaz-Ustazah. Dan ini Ustaz-Ustazah, segitiga restitusi ini kemarin sudah saya coba lakukan, ya, saya praktekkan di kelas saya. Ini dengan salah satu siswa yang beberapa kali terlambat, ya. Dan alhamdulillah ini tidak terlambat setelah kita lakukan praktek segitiga restitusi untuk mengembalikan si anak ini untuk tidak terlambat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Zahwa, silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya, Mbak Zahwa, Bu Guru mau tanya, Mbak Zahwa tahu enggak kenapa dipanggil Bu Guru? Tahu karena saya terlambat. Iya. Gimana perasaannya Mbak Zahwa kalau Mbak Zahwa terlambat? Saya takut dan gelisah Bu. Iya. Bu Guru lihat sih Mbak Zahwa seringnya tepat waktu ya sebenarnya. Coba diingat-ingat gimana perasaannya kalau Mbak Zahwa tepat waktu. Saya senang dan tidak takut Bu. Iya betul. Kalau kita datang tepat waktu kita nggak takut ya. Oke. Jadi Bu Guru memanggil Mbak Zahwa ke sini bukan untuk memarahi Mbak Zahwa, tetapi memang untuk berangkat tepat waktu itu bukan sesuatu yang mudah ya. Iya Bu. Mari Mbak Zahwa kita cari solusi bersama ya. Coba diingat-ingat Mbak Zahwa kenapa sih kok bisa terlambat? Saya tidur larut malam karena saya menonton TV sampai larut malam sehingga bangun kesiangan. Iya. Menurut Mbak Zahwa kalau tidur larut malam kemudian bangunnya kesiangan dan datang ke
ke sekolah terlambat itu sikap disiplin apa bukan? Tidak disiplin. Iya betul, tidak disiplin ya, seperti itu ya. Kalau menurut Mbak Zahwa, kira-kira gimana ya biar tidak terlambat? Tidak tidur malam. Betul. Agar bisa bangun pagi dan tidak terlambat sekolah. Betul sekali Mbak Zahwa. Jadi harus bangun pagi biar tidak terlambat sekolah ya. Baik Mbak Zahwa, alhamdulillah Mbak Zahwa sudah memahami ya apa yang kita bicarakan hari ini. Semoga Mbak Zahwa bisa melakukan janji yang sudah disampaikan dan bisa dimudahkan untuk bangun pagi. Terima kasih Mbak Zahwa. Sama-sama. Sekarang Mbak Zahwa boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini praktek yang kedua. Ini dia nggak piket, ya. Jadi 2 pekan dia meninggalkan teman-temannya, dia tidak piket. Gitu. Jadi kita coba dengan segitiga restribusi seperti itu. Waalaikumsalam Mas Surya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Mas Surya, Bu Guru mau tanya, memang benar Mas Surya kemarin tidak piket kelas? Benar, Bu. Wah, kenapa itu kok Mas Surya nggak piket kelas? Emang buru-buru atau Mas Surya lupa? Saya tergesa-gesa untuk cepat pulang. Oh iya, kalau menurut Mas Surya, kalau Mas Surya tidak piket itu gimana? Teman-teman saya akan marah dan kelas akan sedikit kotor. Iya betul, nanti temennya bisa marah ya dan kelas kita bisa kotor kalau tidak piket ya. Kemudian menurut Mas Surya gimana itu biar teman-temannya nggak marah? Besok saya akan piket. Betul, good job. Besok Mas Surya piket ya, tertib. Bagus. Kemudian apa sih yang bisa kita ambil pelajaran pada hari ini? Kita harus melaksanakan tugas kita. Iya betul. Kalau tugas kita itu berarti bagian dari tanggung jawab kita ya. Iya betul sekali, bahwa piket kelas itu bagian dari tanggung jawab kita. Oke, terima kasih Mas Surya. Sekarang Mas Surya sudah memahami ya kenapa harus piket kelas. Iya, Bu. Iya, sekarang Mas Surya boleh ke kelas. Jangan lupa minta maaf sama teman-temannya ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mas Surya. Assalamualaikum, Bu. Baik, itu ustaz-ustazah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian itu bisa kita praktekkan di kelas-kelas kita, ustaz-ustazah. Dari budaya positif, disiplin positif, kemudian tentang konsekuensi, keyakinan kelas, kemudian praktek segitiga restitusi di mana kita sebagai guru menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Dan ustaz-ustazah nanti bisa mempraktekkan ini di kelas ustaz-ustazah masing-masing. Baik, sebelum saya tutup, ini masih ada beberapa menit. Silakan bagi ustaz-ustazah yang ingin menanyakan sesuatu, monggo. Silakan Ustazah Ika, monggo. Terima kasih Ustazah Ati atas waktu yang diberikan. Tadi sangat menarik ya tentang budaya positif di kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi efektif ya untuk menerapkan budaya positif di kelas. Apalagi saya kelas 6 yang sudah mau beranjak remaja. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah Ika. Baik, pertanyaan yang menarik ustaz-ustazah ini pasti ada semuanya di benak kita. Bagaimana strategi efektif supaya kita itu bisa menerapkan budaya positif ini di kelas kita? Yang pertama, ustaz-ustazah, kita harus membangun kedekatan dengan siswa. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita membuat keyakinan kelas. Ya, ketika keyakinan kelas ini
menjadi kesepakatan di kelas kita, ya. Insya Allah ini menjadi sebuah sarana supaya budaya positif itu bisa berlaku, gitu ya. Kemudian itu bisa menjadi sebuah budaya di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga bisa dengan sosialisasi ke wali murid gitu. Kenapa harus disosialisasikan ke wali murid? Karena biar ada sinkronisasi antara apa yang disampaikan di sekolah dengan apa yang anak-anak lakukan di rumah, seperti itu. Jika tidak ada sinkronisasi, tidak ada komunikasi yang efektif antara sekolahan dengan rumah, bisa jadi ini sebuah hal yang berat bagi anak, gitu. Di mana anak misalnya di kelas ternyata keyakinan kelasnya harus mengerjakan PR dan ada konsekuensi. Ternyata misalnya di rumah tidak ada waktu untuk anak itu mengerjakan tugas. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ada waktu untuk mendampingi. Nah, ini pentingnya ketika efektivitas budaya positif ini kita sampaikan juga kepada orang tua. Gitu ya, saudara, sedikit ini. Ya. Yang kedua, ya silakan, Saudara. Terima kasih ya Bu Ed, ilmunya sangat menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan, dari 5 posisi guru dalam pembelajaran, posisi yang paling ideal untuk diterapkan di siswa SD itu posisi yang apa? Karena kebetulan kita kan guru SD ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Baik, Ustaz-Ustaznya, dari 5 posisi kontrol yang tadi kita bahas, itu ada posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebenarnya tidak dipungkiri, kelima-limanya ini kita pernah berada di situ. Mungkin kita pernah menghukum anak, kemudian kita pernah sering bahkan kita jadi temannya. Kadang kita membuat anak itu kadang merasa bersalah, kadang kita juga sebagai orang yang memantau anak-anak, dan juga yang terakhir kita sebagai manajer. Nah, idealnya kita sebagai seorang guru, apalagi kita mengajarnya anak-anak sekolah dasar, dan ini juga berlaku sampai dengan anak-anak SMA gitu sebenarnya. Idealnya adalah menjadi manajer bagi anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya guru sebagai posisi manajer itu dia akan menumbuhkan motivasi internal dari diri anak, menumbuhkan motivasi atau kesadaran diri. Jadi anak-anak itu ketika melakukan keyakinan kelas, melakukan budaya yang positif, itu yang ada dalam benaknya itu bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena memang sebuah kesadaran. Saya datang pagi itu karena memang saya butuh. Saya mengerjakan tugas itu karena saya butuh. Saya melaksanakan piket itu karena saya yang butuh. Artinya anak-anak itu sudah muncul kesadaran diri. Dan ini bukan sesuatu yang instan, harus membutuhkan proses. Tidak simsalabim kemudian anak-anak itu akan punya motivasi diri, tetapi perlu step by step, sedikit demi sedikit dari kita sebagai guru berada pada zona nyaman yang dulu-dulu masa kolonial. Sekarang kita sudah berubah. Ini eranya milenial, di mana anak-anak itu kita nggak bisa punya kita kadang itu punya persepsi bahwa kita itu bisa ngontrol murid kita. Padahal enggak. Anak-anak itu adalah anak-anak yang punya karakter, keunikan masing-masing, di mana guru itu nggak bisa mengontrolnya, nggak bisa seperti remote yang disuruh ke sana ke sini, itu nggak bisa. Tetapi dengan kita sebagai posisi manajer, kita akan menjadi orang yang mengubah, menyadarkan, memberikan motivasi diri. Nah, itu dimulai dari mana? Ustaz-ustazah, dimulai dari diri kita sendiri. Seperti kata Rasulullah, ibda binafsi,
dimulai dari diri kita sendiri. Dan guru wajib memberikan teladan yang baik kepada siswanya. Jadi pembelajaran yang menurut Ki Hajar Dewantoro itu berpihak kepada murid, ya, itu yang kita lakukan. Berpihak pada murid itu artinya apa? Kita mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid kita, sehingga kita tidak jadi guru yang otoriter, tetapi kita menjadi guru yang posisinya sebagai manajer. Itu satu saja bisa dipahami ya, apa yang saya sampaikan. Baik, demikian tadi Ustaz-Ustazah apa yang sudah kita bahas, pengibasan dari modul 1.4 tentang budaya positif, dan pasti banyak hal yang dari apa yang saya sampaikan mungkin ada kekurangannya. Kemudian misalnya masih ada hal yang perlu didiskusikan, nanti bisa kita diskusikan bersama. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Ustaz-Ustazah, dan terima kasih atas waktu Ustaz-Ustazah membersamai saya pada hari ini. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.